guru kita tadi. Jadi artinya apa? Barang siapa yang membantu orang lain berbuat maksiat, maka dia itu mendapatkan andil di dalam kemaksiatan tersebut, sehingga apa? Dia juga mendapatkan dosanya. Bahkan Nabi SAW memperjelas lagi andilnya itu seperti apa, sebatas apa. Nabi SAW mengatakan la yanqusu min auzarihim syai', tidak berkurang sedikit pun daripada dosa orang yang melakukannya itu. Kita membantu orang yang berzina, kita menyiapkan rumah untuk perzinahan, maka yang menyiapkan rumah itu setiap kali ada orang berzina, 2 orang, 3 orang, 4 orang, 100 orang, berarti 100 orang, seakan-akan dia itu berzina 100 kali. Enggak berkurang sedikit pun daripada dosanya. Begitu pula sebaliknya, wa man ana ala ta'ah, barang siapa yang membantu orang lain untuk bertaat, kana lahu ajruha, dia akan mendapatkan pahalanya dan tidak berkurang sedikit pun daripada pahalanya. Coba lihat bagaimana mereka yang buat masjid nih, baik tukangnya, yang membantunya, donaturnya, itu selama kita pakai terus, berapa orang yang sholat, berapa orang yang kumpul sekarang ini. Beruntung orang kaya itu yang telah membantu membangun masjid ini. Karena apa? Setiap kali kita kumpul, kita membuat majelis Al-Busyra ini maupun majelis-majelis yang lainnya, berarti dia itu telah mendapatkan pahalanya. Tambah banyak orangnya, tambah banyak pahalanya. Tambah banyak faedah yang didapatkan, nasihat yang didapatkan, taufik dan hidayah yang diturunkan, tambah banyak pahalanya. Nah, sama seperti itu. Nah, oleh karena itu, kalau seumpama tidak ada jalan lain, maka kita kembali kepada ad-darurah tubihul mahdurat. Ketika seorang itu darurah, kalau semua nggak kerja sebagai tukang, nggak bisa makan keluarganya, sementara dia itu tidak dipakai sama orang lain yang bukan pekerjaan semacam itu, nah, berarti darurah. Kalau sudah darurah itu kan boleh makan bangkai pun juga boleh. Itulah makanya para ulama mengatakan ad-darurah tubihul mahdurat. Kalau sudah sampai ke batas darurah, maka kita itu boleh melakukan sesuatu yang diharamkan pun juga boleh, tapi sebatasnya. Nah, oleh karena itu, kalau seumpama kita tidak darurah, kita menjual tanah, kita menukangi dan sebagainya untuk gereja dan sebagainya, maka kita diharamkan untuk melakukannya itu. Dan tidak akan berkah, hartanya nggak akan berkah. Coba silakan Ustadz Budi. Monggo, maju ke depan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya sebagai orang awam, Beb, minta tips atau cara yang jitu, Beb, memastikan hati ini tahu bahwa ini rezeki datangnya dari Allah. Masalahnya kita orang awam itu sering lupa, Beb, kurang ilmu. Kadang kita orderan setiap saat itu harga 100, berkurang itu sudah goyang, Beb. Minta tolong diberi tips yang jitu, Beb, buat orang-orang yang awam, Beb. Kalau orang yang banyak ilmu mungkin langsung ingat ini. Kalau orang kayak saya ini, orang hubungannya gini, wah susah, Beb, kadang, Beb. Yang kedua mengenai doa suatu duha itu, Beb. Allahumma kana haraman fatatrihu. Itu hakikatnya apa, Beb? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini pertanyaan yang sangat bagus terkait dengan keyakinan kita terhadap rezeki yang Allah berikan. Yang pertama kita harus mengetahui rezeki itu tuh apa? Apa yang namanya rezeki itu? Para ulama ahli sunnah wal jamaah itu mengatakan bahwasanya rezeki itu adalah mayamfa, yang bermanfaat. Itu rezeki yang kita pakai, manfaatnya apa? Melindungi kita daripada panasnya matahari, dinginnya rasa dingin, begitu pula menutup aurat kita. Manfaat. Nah, rezeki ini rezeki yang kita pakai, ini rezeki. Uang kita bisa beli makanan gitu kita makan, itu manfaat, rezeki. Nah, tapi yang tidak manfaat bukan rezeki. Makanya di sini kan banyak orang yang salah paham. Disangkanya orang yang kaya itu semua itu rezekinya dia, bukan, belum tentu. Bisa jadi itu bukan rezekinya dia, cuma sementara saja orang bilang itu rezekinya dia. Orang bilang, tapi belum tentu rezekinya dia. Sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Yaqulu ibnu Adam mali wa ma maluk illa ma akalta fa afnait aw labista fa ablait aw tasaddaqta fa abghait wa ma siwa dzalika fadzahibun aw tarikul linnas.
Berapa banyak Bani Adam mengatakan itu loh rumahku, tanahku. Yang mana rumahmu kata Nabi Muhammad? Yang mana tanahmu? Yang mana uangmu? Yang mana hartamu? Kecuali yang kau makan itu sampai habis, yang kamu pakai sampai usang, yang kamu sedekahkan dan itu kekal di sisi Allah disimpannya untukmu. Selain daripada 3 hal itu, maka pasti akan hilang, akan sirna, akan ditipu orang, dicuri orang, atau akan tinggalkan untuk orang. Bahkan Nabi SAW di situ dalam hadis itu mengatakan ditinggalkan untuk orang, tidak dikatakan ditinggalkan untuk keluarganya, ahli warisnya, tidak, untuk orang. Dari apa? Saking Nabi SAW ingin memberi kita motivasi untuk benar-benar menggunakan harta itu. Jangan sampai kita itu coka dengan harta yang kita punya itu. Kenapa? Semua orang ketika lahir dalam keadaan sama. Sebagaimana dikatakan di dalam sebuah makalah, yuladul mar'u kannas wa yamutu wa laysa kamutu minnas. Setiap orang itu lahirnya sama seperti semua orang. Orang kaya, pejabat, yang putih, yang hitam, Jawa, Madura, Arab, semuanya sama dalam keadaan telanjang. Tapi meninggalnya beda-beda. Ada meninggalnya disyukurin, ada yang meninggalnya ditangisin, ada yang meninggalnya banyak orang yang hadir jenazahnya, ada yang meninggalnya sedikit yang hadir jenazahnya, dan sebagainya. Ada yang dikenang setelah meninggalnya, ada yang tidak dikenang, ada yang dikenang oleh banyak orang, ada yang dikenang oleh sedikit orang. Semua beda-beda. Kenapa? Kok beda-beda? Awalnya sama, akhirnya beda-beda. Yang menentukan itu dia sendiri. Dunia semua seisinya ini, manusianya, hewannya, binatangnya, anginnya, harinya, waktunya, semuanya itu adalah sasarannya kita sendiri. Bukan siapa-siapa, sendiri sasarannya. Apa yang kita lihat itu kita yang menjadi sasaran, apa yang kita rasakan kita yang menjadi sasaran. Oleh karenanya Nabi SAW mengajarkan kepada kita, kun ma'al khalqi ka'an la khalqa, jadilah kamu bersama manusia itu seakan tidak ada manusia, tapi antara kau dengan Allah. Kenapa kita bisa bicara? Alhamdulillah, Allah yang memberikan materinya, Allah yang memberikan kemahirannya, Allah yang memberikan kekuatan kepada saya, Allah yang memberikan taufik untuk saya berada di sini. Semuanya dari Allah. Sehingga apa yang akan kita banggakan dan kita sombongkan? Orang kita nggak punya apa-apa, kita cuma menjalani saja. Begitu pula ketika kita mencari rezeki. Saya buka, pergi ke toko. Ketahuilah, perginya ke toko kamu itu sudah dengan nikmat daripada Allah. Kalau seumpama kamu dikasih bosing, nggak bisa berangkat ke toko. Ketika kamu berada di toko, siapa yang menggerakkan orang-orang itu mau menoleh ke tokomu? Siapa yang menggerakkan orang itu mau datang ke tokomu? Siapa yang menggerakkan mereka mau melihat barang-barangmu? Dan siapa yang menggerakkan mereka dan memastikan, meyakinkan mereka untuk membeli barang-barangmu? Siapa itu semua? Allah. Dan siapa yang memberikan harta kepada mereka sehingga dia itu mampu untuk membeli darimu? Siapa? Jadi yang ada itu adalah syukur, 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 syukur. Yang ada syukur pada Allah Ta'ala. Semua nikmat. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Kalau kalian semua menghitung nikmat Allah, tidak ada. Semuanya nggak bakalan bisa menghitungnya. Jadi sangat luar biasa. Oleh karena itu, untuk kita memastikan keyakinan kita terhadap rezeki, ada satu orang yang datang kepada saya, Beb, saya ini bertanya-tanya kepada orang, beberapa orang, tapi saya belum puas juga dengan jawaban mereka. Saya ingin bertanya pada antum, apa itu? Bagaimana saya memastikan dan meyakinkan bahwasanya rezeki saya itu ada dan Allah akan memberikan rezeki pada saya? Maka saya tanya kepada orang itu, umur sampean berapa? Umur saya 37 tahun. Selama 37 tahun hidup di dunia ini, pernah nggak makan? Pernah makan? Pernah nggak makan? Tidak. Alhamdulillah makan terus. Sekarang selama 37 tahun itu semuanya kerja atau nggak kerja? Kadang-kadang kerja, kadang-kadang nggak kerja. Ketika nggak kerja bisa makan? Bisa. Waktu kerja bisa makan? Bisa. Berarti apa? Allah kasih rezekinya semuanya. Cuma kalau Allah berkehendak kebaikan kepada seseorang, rezekinya itu halal. Karena apa? Digerakkan dia itu tuh masuk, belajar, hadir majelis taklim. Oh tahu ya, ini haram nggak boleh. Kenapa? Tidak, katanya ustaz itu nggak boleh itu masuk sini. Terhindar dia. Itu makanya Nabi SAW bersabda, man yuridillah bi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa diinginkan orang itu dengan kebahagiaan di dunia sampai di akhirat, maka dia akan diperdalam dalam agamanya. Sehingga apa? Dia bisa memilah-milih, ini haram, nggak boleh lakukan. Ini nggak ada berkahnya, nggak boleh kita konsumsi. Karena apa? Ilmunya. Oleh karena itu, maka kemudian orang itu berkata, iya ya, dulu dari sejak dulu, waktu kita itu dilahirkan oleh ibu kita dalam keadaan nggak punya gigi, nggak bisa ngomong, nggak bisa menggapai,
Tapi lihat bagaimana Allah memberikan rezeki kepada bayi. Ibunya yang ngambil. Dia nggak bisa ngomong, dijadikan dia itu bisa menangis. Dia nggak bisa menggigit, dijadikan cuma nyedot saja, nggak perlu menggigit. Dan cukup dengan air susu itu 2 tahun, nggak perlu makanan yang lainnya. Allah semuanya gerakkan semuanya. Allah yang ngasih rezeki semuanya. Bagaimana yang semacam itu tidak menggugah kita bahwasanya Allah pasti memberikan rezeki kepada kita. Yang penting usaha. Dan usahanya itu harus pertama kali yang kita cari, dan yang pertama kali yang kita jadikan sebagai orientasi kita berbuat apapun itu adalah meraih ridhonya, meraih ridho Allah. Ana berangkat toko karena mencari ridho Allah. Ana memberikan nafkah pada keluarga untuk mencari ridho Allah. Apapun yang kita lakukan semuanya karena berdasarkan ridho Allah. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua, apa tadi pertanyaan kedua? Oh iya, jadi itu kan termasuk di antara usaha untuk kita memohon kepada Allah. Permohonan itu adalah termasuk usaha dan upaya, sehingga Nabi SAW di dalam hadisnya mengatakan la yaruddul qada illa doa. Tidak ada yang bisa merubah sebuah ketentuan kecuali doa. Jadi doa dengan meminta, ya Allah in kana haraman fatahhirhu. Kalau semua rezekiku itu haram, maka jadikan baik, jadikan suci, jadikan halal. Itu adalah sebuah doa kepada Allah Ta'ala. Kalau Allah berkehendak ini adalah rentenir, ini adalah jelas-jelas haram, tapi kalau Allah Ta'ala menulisnya bukan yang haram, apakah salah? Tidak salah kan? Nah, berarti kan boleh kita minta seperti itu. Itu artinya salah satu artinya. Yang kedua, kalau doa kita dikabulkan Allah Ta'ala, maka Allah akan menggerakkan dalam hatinya sebuah taufik, sehingga apa? Baiki lagi, yang tadinya haram dia nggak mau. Kemudian yang tadinya haram yang dia makan, yang dia pakai, yang dia kumpulkan, kemudian dia datang kepada orang-orangnya, saya minta maaf ya, saya minta ridhonya, saya dulu begini-begini, yang tadinya haram jadi halal. Nah, itu berkat apa? Berkat doanya itu. Nah, oleh karena itu, kemudian yang ketiga adalah dia itu dijaga untuk kesekian kalinya atau kedepannya daripada hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang keempat, haram tidaknya sesuatu ini kita nggak tahu. Haram tidaknya sesuatu ini kita tidak tahu. Bisa jadi kita yakin halal padahal itu haram. Kenapa kita yakin halal? Tidak tahu bahwa ternyata itu haram karena mungkin keterbatasan ilmu kita dan keterbatasan nalar kita dan wawasan kita, sehingga kita tidak tahu bahwasanya itu haram. Nah, padahal yang namanya makanan yang haram itu kan pasti ada imbasnya. Sama seperti kalau kita kasih minum khamar, bir. Kita nggak tahu kalau itu bir. Kalau saya minum, dosa apa tidak? Dosa apa tidak? Ada orang ngasih minuman kepada saya nggak tahu kalau itu bir. Saya pikir kopi, teh, atau air. Saya minum, ternyata itu bir. Saya dosa apa tidak? Yakin pasti nggak dosa? Yakin pasti, karena dalam agama seperti itu. Rufi al-qalam an salasin. Diangkat yang namanya penulisan dosa itu dari 3 hal. Orang gila sampai sadar. Orang yang lupa sampai dia paham, kemudian orang yang dipaksa sampai asalkan paksanya benar. Nah, begitu pula orang yang tidak tahu sampai dia tahu. Gitu. Nah, sekarang masalahnya, kalau saya minum khamar, saya nggak pernah minum khamar. Walaupun kalau orang tidak bisa mengkonsumsi, biasanya mabuk apa tidak? Mabuk apa tidak? Walaupun saya nggak tahu, ini saya pikir air, minum, gelap-gelap, nggak taunya khamar. Ada pengaruhnya apa tidak pada saya? Padahal hukumnya kan tidak apa-apa. Tapi pengaruhnya ada, ini yang ditakutkan oleh para ulama. Makanan yang haram itu walaupun kita tidak tahu itu termasuk yang haram, tapi imbasnya itu ada. Makanya termasuk diantara yang akan dituntut oleh anak istri kita kelak di hari kiamat adalah ya Rabbana khudh haddana minhu fa innahu la yu'allimuna ma najhalu wa kana yut'imunal haram wa nahnu la na'lam. Ya Allah, aku minta keadilanmu ya Allah, aku sekarang berada di neraka itu karena dia. Dulu waktu aku di dunia tidak pernah memberitahukan aku apa yang seharusnya aku ketahui. Ilmu agama wajib diketahui mereka. Kita tidak memberikan untuk mereka. Itu yang pertama. Yang kedua, dulu ya Allah ketika aku di dunia, aku selalu diasupi dengan asupan-asupan yang haram, sementara aku tidak tahu kalau itu adalah asupan yang haram. Nah, kenapa? Termasuk tuntutan ahli neraka semacam ini karena Nabi SAW bersabda, man akalal halala atau ajawarihu sya'at am abad alimat aulam ta'lam wa man akalal harama asad jawarihu sya'at am abad alimat aulam ta'lam. Yang artinya siapapun yang makanannya halal, maka mau tidak mau anggota badan itu akan digunakan untuk ketaatan. Sengaja tidak sengaja tetap seperti itu. Tapi sebaliknya, barang siapa yang makanannya haram, mau tidak mau akan menggunakan anggota badannya untuk sesuatu yang maksiat. Sengaja tidak sengaja seperti itu jadi. Oleh karena itu para hadirin mulia Allah Ta'ala, berusahalah
memilah-milihlah dan ingat, kita makan itu untuk apa? Kita makan itu untuk hidup atau hidup untuk makan? Nah, ini ada sebuah pertanyaan yang sangat besar imbasnya. Kita makan untuk hidup atau hidup untuk makan? Kita berumah untuk berlindung atau hidup kita itu untuk berlindung selamanya? Nah, gitu. Jadi kalau hidup kita itu untuk makan, ya silakan kita pilih-pilih. Nggak mau makan yang rawon, nggak mau, tapi makannya yang McD, makannya yang kebuli dan sebagainya, silahkan. Tapi kalau maksud tujuan kita itu makan untuk hidup itu nggak perlu yang nikmat, nggak perlu yang mewah. Yang penting asupannya itu cukup untuk energi kita, itu sudah cukup. Oleh karenanya kalau kita tahu maksud tujuan utamanya kita makan dan minum, maka hendaknya kita akan menerima godaan dengan apa yang diberikan oleh Allah.